udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini, maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi berempat menghadap langsung kepada presiden. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak, hati-hati. Undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Kalau kita lihat tadi Pak Ruki, kita sama-sama lihat jajak pendapat Litbang Kompas yang dibuat 27 sampai 2 Juni 2024. TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK, bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral, paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini Rosi, jujur aja saya kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Karena Litbang Kompas ini harus bisa dipercaya loh. Saya percaya Litbang Kompas ini, dan akibatnya saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang mengatakan, Pak Taufik gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang benar. Saya kan udah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Litbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Saya udah malu ditampil depan, padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Ya. Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Andainya saya diminta, saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga, menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil, wakil presiden memanggil, Mas Taufik, bantu saya selesaikan urusan di KPK. Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu saya yang membantu membidaninya. Dia anak dari Republik ini, tapi saya membantu kelahirannya. Dan ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, saya sebagai orang yang dulu ikut membidaninya, terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Saya coba memperbaikinya dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Ya. Nah, ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini katakanlah saudara Agus Raharjo dan kawan-kawan, ya saya serahkan kepada Agus Raharjo. It's your turn. Bukan saya lagi gitu. Tapi kalau diperlukan katakanlah nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi, Mas Taufik ini gimana, Mas Taufik ini gimana, saya Pak Eri, Pak Panggabean pasti tidak akan segan untuk datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah tuh para pemimpin KPK periode sesudah saya secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol, kecuali kalau ada kasus baru. Jadi ini yang saya sesalkan sebetulnya. Soal kenapa saya tanya ini Pak Ruki, karena ada momen di persimpangan jalan sekitar tahun 2019 ketika ada undang-undang KPK yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan, di mana Pak Ruki pada waktu itu? Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada presiden. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak, hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Hati-hati Pak.
ini juga sudah menyampaikan. Pak Panggabean juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan, yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara? Kan enggak. Tapi kami berempat bukan tidak bertanggung jawab, sudah menyampaikan secara terbuka kepada Presiden. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman, tentunya sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Megawati Soekarno Putri dan sebagai ketua partai PDIP yang kini sangat berita yang sangat memanas di salah satu partai PDIP, yang dimana Sekjen Kristianto atau disebut Haston Kristianto sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, yang kini KPK mengumumkan bahwasannya dia tersangka dengan kasus Harun Masiku. Dan Ibu Megawati berpesan, jangan takut Haston, kalau dipanggil saya akan maju di depan. Nah tentunya sebagai Ketua Umum, saya mengapresiasi karena sangat gentle dan dia menerapkan terhadap kader-kadernya agar tidak takut dengan segala hal apapun ketika kita benar. Teman-teman, tentang KPK, seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, pengamat politik yang diinterview atau yang diwawancara oleh Rosa. Dia mengatakan sebagai banyak dinamika-dinamika politik yang terjadi saat itu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini terlihat dari kinerja dari KPK. Saya tidak mengatakan bahwasannya kinerja KPK ini tidak baik, tetapi dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini mengarah ke situ bahwasannya KPK tidak mampu untuk memberantas korupsi. Inilah situasi dinamika-dinamika politik yang terjadi di negara kita sendiri. Banyak berbagai macam, banyak diploma-diploma atau depolitik yang terjadi saat ini. Jadi, kalau kita lihat memang kepercayaan publik terhadap KPK memang sudah hangus karena KPK saja masih dianggap bermain di sana. Kalau kita lihat dengan kasus-kasus kecil, jangan jauh-jauh. Keadilan di Republik Indonesia ini sangat minim ketika ada salah satu orang atau pejabat yang melakukan korupsi seperti kasus Harvey Voice, yang dimana sudah merugikan negara 300 triliun tetapi dia hanya divonis hanya 6 tahun 5 bulan. Apakah itu layak? Beda dengan kasus anak-anak atau kasus anak miskin atau orang miskin ketika mereka maling sesuatu yang tidak merugikan negara, mereka divonis bahkan sampai 5 tahun atau 6 tahun. Sedangkan ini sudah jelas-jelas 300 triliun. Ya, cukup sudah banyak. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita lihat kepercayaan publik terhadap KPK ini memang sangat minim. Dan saya sendiri juga tidak percaya lagi dengan adanya KPK. Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar bagaimana tanggapan saudara-saudara kita mengenai pernyataan dari saudara kita pengamat politik. Semenjak Mulyono berkuasa, KPK sudah tidak ada taringnya lagi karena KPK sudah dijadikan alat sebagai kepentingan keluarga Mulyono, begitu juga MK, dan kekuasaannya pun hanya untuk kepentingan keluarganya. Memang di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi sudah menyusun strategi untuk menggantikan ketua KPK MK, yang dimana MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Gibran yang tidak cukup usia dan tidak memenuhi prosedur untuk mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres, dia lolos karena apa? Adanya Mulyono mengacak Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya KPK ini juga kita bisa lihat perubahan-perubahan di masa jabatan Pak Joko Widodo.
memang di masa jabatan Pak Jokowi memang banyak hal-hal yang sudah terbukti dilakukan, tetapi di saat masa jabatannya maka terbongkarlah. Tentunya kita juga berharap terhadap KPK agar memeriksa Joko Widodo apakah ada yang dia sembunyikan. Tentunya kita sebagai masyarakat juga berharap adanya pemeriksaan secara terang-terangan apakah di masa jabatan Jokowi ada kepentingan-kepentingan. Tentunya KPK juga ketika ada hubungan dengan Jokowi yang erat, maka KPK pun tidak memiliki taring seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita ini, Untung Raharjo. Nah, di sini kita melihat lagi komentar yang sangat maklu. Itu benar-benar sudah merusak tahanan hukum negara. Ketua KPK yang harusnya hasilnya pansel 2024 sampai 2029 bukan pansel Jokowi. Sekarang diganti ketua KPK jadi pansel Jokowi. Prabowo harusnya ganti Kapolri, mendagri supaya ada perubahan hukum. Kasus suap Harun Masiku hanya kasus kecil dan tidak ada kerugian keuangan negara sehingga lebih cocok diurus oleh kepolisian. Ironinya, mafia korupsi yang jauh lebih besar justru tidak ditangani atau tidak ditangani oleh KPK. Kasus Sekjen Haston utuh settingan sih Nura setelah banyak kritik kelontar dari mulut Haston. Mereka Jokowi udah dipasang di parcok. Kejagoan di MA dan KPK sebelum dilengsarkan. Tentunya apa yang disampaikan sejak awal tadi, bahwasanya Jokowi sudah menyusun segala strategi ketika dia sudah habis masa jabatannya. Kalau semua mantan KPK menghujat Jokowi, berarti Jokowi itu salah. Ada asap pentingnya, ada api. Brojol dan anak buah semangko lainnya takut kebagian sembako. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini, halnya pentingnya kita juga harus memeriksa Jokowi apakah ada terlibat dengan kasus korupsi, apakah ada hubungan antara KPK. Ya, sebenarnya gampang saja ketika Prabowo bertindak untuk memecat para pejabat-pejabat yang telah disusun oleh Jokowi dan Prabowo membangun hubungan kembali untuk membentuk KPK, menggantikan ketua KPK yang telah disusun oleh Jokowi, maka terlihatlah siapa yang bermain di belakang. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, YR 2045 melaporkan.